Assalamualaikum, halo semua. Oke, kenalin nama aku Rifda Fadila. Jadi, aku dan teman-temanku yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Jadi, inilah dia kelompok 5. Ada Syefanya Margareta Sihombing. Ada saya sendiri, Rifda Fadila. Ada Reski Putri Nabila. Ada Sabila Rahmatika Siregar. Ada juga Raja Ahmad Syalubis. Dan terakhir ada Stephen Jo Matondang. Jadi, kelompok kami membahas tentang kimia unsur periode 3. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, let's check it out. Nah, yang mana aja sih yang termasuk ke dalam unsur periode 3 itu? Jadi, yang termasuk dalam unsur periode 3 itu yang ini nih guys, yang urutan ketiga dari atas sistem periodik unsur. Untuk lebih jelasnya, dengarkan penjelasan teman saya berikut ini. Hai, saya Fanya. Saya akan menjelaskan mengenai lambang dan nama unsur pada periode 3. Nah, pada periode 3 itu terdapat 8 unsur, yaitu Na yang kepanjangannya natrium, Mg yaitu magnesium, Al yaitu aluminium, Si yaitu silikon, P fosfor, S sulfur, Cl klor, dan Ar argon. Nah, nama-nama unsur ini bisa disingkat menjadi nanti, minggu, ali, siap, pergi, sama, calon artis. Lebih gampang diingat bukan? Kembali lagi bersama saya Rifda Fadila. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron dari kimia unsur periode 3. Nah, jadi ini dia konfigurasi elektron dari kimia unsur periode 3. Nah, di sini itu ada Na yang nomor atomnya 11. Oke, jadi kita masuk ke konfigurasi elektronnya. Di sini kita buat 2. Kita tambah berapa lagi supaya kita dapat 11, ya kan? Kita tambah kalau misalnya kita tambah 9, harusnya langsung 11 kan hasilnya. Cuman kita nggak boleh buat di sini langsung 9. Kenapa? Karena jumlah elektron maksimum di L itu 8. Jadi di sini cuma boleh kita buat 8. Nah, satunya kita buat di sini. Itulah dia kenapa satu ini elektron valensi. Terus di Mg dia kan 12. Jadi 2 tambah 8 tambah 2 sama kayak yang di awal tadi juga. Al nomor atomnya 13, K-nya 2, L-nya 8 dan M-nya 3. Nah, yang ketiga unsur ini tadi dia melepaskan elektron. Karena dia supaya stabil, supaya unsur itu stabil, dia harus diakhiri dengan 8. Kulit terluarnya itu harus 8. Jadi kita lepas saja si 1, si 2 dan 3 ini tadi. Nah, makanya dia jadi Na positif, Mg 2 positif dan Al 3 positif. Nah, selanjutnya itu ada Si yang nomor atomnya 14. Nah, dia itu kita buat sama kayak di awal tadi, K2, L8 dan M-nya 4. Nah, kenapa di sini dibuat dia dapat melepas dan menerima? Kan stabilnya itu 8. 4 itu ditambah 4 bisa jadi 8. Kalau dikurang 4 juga bisa. Jadi dia itu bisa melepas ataupun menerima elektron atau disebut dengan metaloid. Nah, selanjutnya ada P yang nomor atomnya 15. Ya, seperti tadi juga 2, 8, 5. Nah, ini tuh dia supaya stabil kan harus ditambah 3. Jadi dia itu harus menangkap elektron. Jadi elektron valensinya 5. Terus S nomor atomnya 16. K-nya 2, L-nya 8, M-nya 6. Sama juga kayak tadi. Cl nomor atomnya 17, 2, 8 dan 7. Nah, ketiga unsur ini tadi dia itu menangkap elektron supaya dia stabil. Jadi 5 dia menangkap 3 elektron supaya 8. Nah, kalau 6 dia menangkap 2 elektron supaya 8. 7 dia menangkap 1 elektron supaya 8. Nah, itu makanya dia dibuat di sini menangkap elektron. Nah, yang terakhir, kenapa dia nggak menangkap ataupun menerima elektron gitu kan? Karena dia itu udah stabil.
dia udah kan nomor atomnya tuh 18. Jadi K-nya 2 ditambah L-nya 8. Nah, supaya 18 kan kita harus taruh 8. Ya udah pas gitu. Nah, jadi di sini kan udah ada 8 unsur yang terdapat di periode 3. Nah, dari Al sampai ke Na itu adalah logam. Si dia bisa logam, bisa juga non logam. Nah, dari P sampai ke Cl itu dia non logam, dan Ar itu gas mulia. Terus dari Mg ke Na itu dia basanya semakin kuat. Nah, kalau Al itu dia amphoter, bisa asam, bisa juga basa. Kemudian ke kanan dia asam oksinya yang semakin kuat. Terus yang selanjutnya semakin ke kiri itu reduktornya itu semakin kuat. Sedangkan kalau semakin ke kanan dia oksidatornya yang semakin kuat. Jadi sifat yang pertama itu adalah fase. Dari Na sampai ke S itu wujudnya adalah padat, sedangkan Cl sama argon itu wujudnya adalah gas. Dan yang kedua adalah kerapatan. Jadi kerapatannya itu dari Na sampai ke Cl itu semakin rapat, sedangkan Ar kerapatannya itu 1,78. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan sifat anatomik kekerasan. Jadi dari Na ke Si kekerasannya itu cenderung lebih meningkat. Kenapa? Karena Na dan Si termasuk logam, sedangkan P sampai Si itu termasuk non logam. Maka dari itu kekerasannya itu kosong. Kemudian Cl dan Ar tidak ada karena dia berbentuk gas. Nah, lalu dari titik leleh dan titik didih dan juga delta H entalpi, dia itu dari Na sampai ke Si cenderung naik, dan dari P sampai ke Ar dia itu cenderung turun. Yaitu delta H. Dari Na ke Si dia itu cenderung naik, dan dari P ke Ar dia itu cenderung turun. Daya hantar listrik dari Na ke Al dia cenderung naik, dan dari Si ke S dia tidak dapat mengantar listrik karena bersifat non logam, dan dari Cl ke Ar tidak bisa mengantarkan listrik karena bersifat gas. Selanjutnya daya antar panas dari Na ke Si dia cenderung turun, dan dari P ke Ar dia cenderung naik. Hai, saya Reski. Saya akan menjelaskan tentang Na. Na adalah salah satu unsur kimia yang memiliki nomor atom 11. Pembuatan dari Na itu adalah elektrolisis leburan NaCl. Terus kegunaannya itu adalah untuk pembuatan TeL, untuk mereduksi biji logam, dan untuk lampu kabut. Terdapat pada garam, sendawa cilik, kriolit, dan biji silikat. Hai, saya Fanya. Saya akan menjelaskan mengenai magnesium. Magnesium merupakan salah satu unsur kimia yang memiliki nomor atom 12. Magnesium memiliki kegunaan sebagai bahan kerangka pesawat terbang. Magnesium sendiri terdapat pada air laut, magnetit, kiserit, dolomit, karnalit, asbes, dan mika. Hai, aku Sabila. Jadi di sini aku bakal menjelaskan tentang Al. Al itu adalah unsur kimia yang bernomor atom 13. Dia itu terbuat dari elektrolisis aluminium oksida yang cair, itu diperoleh dari bauksit. Jadi kegunaan Al itu sebagai alat masak, karena dia itu tahan panas dan tahan karet juga. Yang kedua, dia itu bisa sebagai obat mah. Yang ketiga, dia bisa digunakan untuk kabel bertegangan tinggi. Dan yang keempat, itu bisa untuk membuat jendela atau rangkaian pesawat terbang. Dan yang kelima, untuk melapisi lampu mobil atau kayak compact disc gitu. Dan yang selanjutnya adalah S yang nomor atomnya 16. Pembuatannya sebagai unsur yang ditemukan di daerah vulkanik, sulfur kemungkinan merupakan hasil reaksi gas SO2 dan H2S yang terdapat dalam gas vulkanik. Kegunaannya digunakan untuk pembuatan kertas, untuk mensterilkan alat pengasap, untuk memutihkan buah kering, dan untuk anti jamur pada tanaman dan kayu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Ar. Ar itu adalah unsur kimia yang bernomor 18. Jadi kegunaan Ar itu adalah
dia digunakan dalam bola lampu pijar listrik. Dan yang kedua, dia itu sebagai gas inert. Dan yang ketiga, dia sebagai las stainless steel. Argon itu dapat ditemukan di alam, yakni di udara, karena dia merupakan gas mulia. Halo, nama saya Stephen. Saya akan menjelaskan Cl. Cl adalah unsur kimia yang memiliki nomor atom 17. Cl atau klorin dibuat melalui proses Downs. Cl atau klorin digunakan untuk menghasilkan air minum yang aman hampir di seluruh dunia. Cl atau klorin digunakan untuk menghasilkan air minum yang aman hampir di seluruh dunia. Cl atau klorin juga digunakan secara besar-besaran pada proses pembuatan kertas, zat pewarna, tekstil, dan obat-obatan. Cl juga digunakan untuk pembuatan klorat, kloroform, karbon tetraklorida, dan ekstraksi brom. Hai, aku Rifda Fadila akan menjelaskan tentang P atau fosfor. Nah, pembuatannya itu dari proses Wohler atau memanaskan campuran fosfrit dan pasir dan C pada suhu 1300 derajat Celcius dalam tanur listrik. Nah, kegunaannya yaitu sebagai fosfor putih itu beracun untuk bahan baku pembuatan H2PO4 dan fosfor merah tidak beracun untuk bidang gesek korek api. Terdapat pada batu karang fosfat atau apatit dan fosforit. Hai, saya Raja dan yang selanjutnya adalah Si yang nomor atomnya adalah 13. Lalu pembuatannya itu reduksi pasir SiO2 dengan C dalam tanur listrik. Dan kegunaannya adalah untuk bahan semikonduktor, kalkulator, dan juga mikrokompostor, polimer silikon untuk mengubah jaringan pada tubuh. Lalu terdapat pada pasir atau kuarsa yang rumus senyawanya adalah KMgAi silikat. Dan selanjutnya adalah tanah liat yang rumus senyawanya Ai2O2SiO2 2H2O. Lalu asbes yang rumus senyawanya MgCa silikat, dan juga mika yang rumus senyawanya adalah KMg silikat. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dadah!